Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Bijlita dan MPM 2141143 dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan membaca materi mengenai Communication Radio System. Radio system merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Sistem komunikasi radio tersebut dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Keuntungannya yaitu bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Untuk kerugiannya sendiri bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Selanjutnya yaitu frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi radio yaitu spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Panjang gelombang radio yaitu panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam suatu periode. Selanjutnya ada elemen of radio system. Yang pertama ada sumber dari sinyal pesan atau informasi yang memungkinkan suatu mikrofon, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Yang kedua ada low pass filter. Sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Yang ketiga ada osilator RF menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Yang keempat ada penguat, satu atau beberapa tingkat, penguat kenaikan tingkat daya sinyal dari osilator kebesaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Yang kelima ada modulator menggabungkan sinyal dan komponen-komponen frekuensi membawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal keluaran berada dalam daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Yang keenam ada penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masukan ke antena yang diinginkan. Yang ketujuh ada antena pemancar mengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnet dengan polarasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebanyak mungkin untuk energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Yang kedelapan ada antena penerima dapat bersifat omnidireksional ke segala arah untuk bermaksud pelayanan umum atau sangat terarah untuk komunikasi ke titik. Yang kesembilan ada tingkat penguat RF, menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk masukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Yang ke-10 ada osilator lokal dalam penerimaan ditala untuk menghasilkan frekuensi. Yang ke-11 ada pencampuran mixer, merupakan alat non-linear yang menggeserkan sinyal yang diterima pada RF ke frekuensi intermediate IF. Modulasi pada pembawa yang diterima juga diubah menjadi frekuensi IF. Yang kedua ada penguat IF, menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan penyediaan sebagai besar pemilahan frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dalam. Yang ke-12 ada penguat IF, menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan menyediakan sebagai besaran pemilahan frekuensi yang diperlukan untuk melawan sinyal yang diperlukan dan menyaring keluar sinyal-sinyal ini yang tidak diinginkan yang terdapat dalam keluaran mixer. Yang ke-13 ada detektor pemulihan sinyal pesan asli dari masukan IF termodulasi. Yang ke-14 ada penguat audio dan video, menaikkan tingkat daya keluaran detektor kebesaran yang sesuai untuk masukan pengeras suara, tabungan televisi, atau alat keluar lainnya. 15 ada alat
keluaran pengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya. Selanjutnya ada propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, yaitu ada 3, padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, yaitu ada gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.